أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وخيرا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير والاستقامة اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق الطيبة وتحسن بها لنا الأخلاق المحمودة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها أموالا وفلوسا مع الكثير والبركة والكرامة والسعادة وحسن الخاتمة وعلى آله وصحبه وسلم فأيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali bisa melaksanakan rutinan kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk istiqomah ini menjadi satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan doa-doa kita di majelis ini senantiasa Allah kabulkan dan senantiasa mendapatkan doa daripada para malaikat yang hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dengan barokahnya juga kita mohon pada Allah, semoga keluarga kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan zahiran wal batinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang dalam kesulitan semoga diberikan kemudahan jalan keluar Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk keluarga kita atau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang meninggal pada minggu ini, mudah-mudahan semua amal solehnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan senantiasa dijadikan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa menikmati atau mendapatkan akhir hayat yang husnul khatimah serta mendapatkan menjadi ahlul jannah bi ghairi hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, di mana salah satu riwayat menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu merupakan bulan diturunkannya ayat untuk perintah membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu surat yang sering kita baca, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut diturunkan pada saat bulan Sya'ban. Nah, mudah-mudahan selama bulan Sya'ban ini kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada bacaan-bacaan selawat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu dinaikkan amal soleh kita, disetorkan catatan amal soleh kita. Maka ada juga sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa bulan Sya'ban itu diangkatnya para waliullah. Nah, ini saling berkaitan karena ketika amalnya pun naik, otomatis derajatnya pun naik. Itu derajat orang-orang yang bertakwa, itu dengan gelar waliullah atau para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita selama setahun ini ketika sampai pada Allah itu semuanya menjadi amal yang baik.
Segala dosa kita mudah-mudahan telah dihapuskan, telah diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya amal buruk menjadi amal baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih terngiang, masih teringat bulan kemarin, bulan Rajab. Tabarukan kita ini berkah. Jadi kalau minum susu, ya contohnya, minum susu putih diniatkan tafaul atau tabaruk kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi ketika mau Mi'raj itu disuguhi 2 gelas, yang satu minuman khamr, yang satu minuman susu putih. Akhirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memilih air susu, dan kata malaikat, maka engkau menjadi orang yang beruntung. Nah, andai kata saat itu Rasulullah itu memilih khamr, tentu akan celaka. Ya. Maka ketika kita minum susu putih, itu kita niatkan tabaruk. Tabarukan karena dulu Kanjeng Nabi SAW sebelum Mi'raj itu disuguhi atau meminum air susu putih, sehingga minum susunya pun mendapat tambahan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar 4 sehat 5 sempurna. Gitu ya. Nah, maka karena semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, kalau kita niatkan dalam rangka tabaruk kepada atau mengharap barokah, insyaallah akan menambah pahala bagi kita. Jadi luar biasa, banyak sekali keistimewaan daripada perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut daripada kajian kitab Al-Azkar dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa qala al-musannif ba'dal kitab wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa ulumi fid dharain amin. Bab ma yaqul idza asabahu humu au hasan. Bab ini merupakan satu bacaan atau menjelaskan bacaan tentang tatkala seseorang itu mendapatkan kesusahan atau kesedihan. Ini masih beberapa wirid-wirid tentang dunia pergalauan, gitu ya. Dunia ini. Karena apa? Ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran, menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa Allah juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya tidak mau umatnya susah. Ya. Beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau kita itu susah. Kita tidak mau kita itu sedih. Karena sifat para kekasih Allah, sifat para orang-orang yang beriman, gitu ya, itu tidak pernah bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah inna awliyaillah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu ya. Nah, tahuilah bahwa para kekasih Allah, para wali-wali Allah itu hatinya tidak pernah merasa sedih, ya, tidak pernah merasa kesulitan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya ini, karena setiap perkara, setiap ujian ya, telah mempelajari solusinya. Ya. Kita kan kadang nyari ilmu ketika sudah kepepet. Udah kepepet, ini gimana caranya, baru nyari ilmu. Para wali-wali dulunya tidak, ngumpulin ilmu dulu sebanyak-banyaknya, mau manfaat mau enggak, selama itu ilmu yang hak dicari, karena semuanya pun akan bermanfaat. Nah, diantaranya wirid-wirid seperti ini, doa-doa ketika ditimba kesusahan atau kesulitan. Jadi jangan mentang-mentang ketika kita sedang setiap hari itu senantiasa merasa senang sehingga tidak mau mencari ilmu tentang, tidak mau mempelajari doa-doa tentang bacaan-bacaan ketika sedang dalam kesulitan. Gitu. Nah, pokoknya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita pelajari sedikit demi sedikit. Karena
Tidak ada yang sia-sia. Ilmu itu tidak akan ada yang sia-sia. Ya. Mudah-mudahan ini sedikit demi sedikit gitu ya, kita dibimbing melalui ngaji kitab Al-Azkar ini. Sebetulnya Imam Nawawi itu mengharapkan kita lahir batin siang malam, mau bangun maupun terjaga, itu senantiasa melaksanakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bangun maupun ketika tidur, aktivitas apapun, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi senang diajari cara bersyukur. Dalam kondisi susah diajari bagaimana agar bisa keluar daripada kesusahan tersebut. Nah, karena Rasulullah SAW itu nabi yang paling sempurna gitu ya, nabi yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya. Otomatis tidak ada satupun permasalahan yang Rasulullah itu belum menyiapkan solusinya. Ya, maka pernah ada kisah Nabi itu sampai beberapa hari tidak menemukan makanan. Sampai 40 hari ya, diceritakan sampai perutnya diganjel pakai batu. Kita mah alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang walaupun di akhir zaman, tapi sepertinya segalanya dimudahkan. Gitu ya. Mungkin kita tidak mengalami, dan mudah-mudahan jangan sampai mengalami. Tidak mengalami sampai lapar sampai berhari-hari. Gitu ya. Enggak ada beras hari 2 hari mah warung buka. Gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Coba kalau kondisi negeri kita itu sedang kacau balau gitu ya. Boro-boro ngutangin beras. Semuanya berpikir untuk diri sendiri, boro-boro mikirin tetangga gitu ya. Ingin cari selamat sendiri juga sulit. Nah, tapi kita kan sekarang sedang kondisi aman gitu ya. Nah, aman, tentram, alhamdulillah. Qala al-musannif warwaina, dan diriwayatkan kepada kami fi kitab Ibnu Sunni, di dalam kitab Ibnu Sunni, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, pada lupa terus ya kalau disebut nama-nama sahabat, nama-nama itu nama-nama orang soleh, jawab dengan radhiyallahu anhu. Ya, kita ingin mendapat keridhaan Allah. Ketika kita mendoakan orang yang jauh, maka malaikat akan mengaminkan dan akan mendoakan untuk kita dengan doa yang sama. Ya. Ini para perawi hadis kan jauh dengan kita, gitu. Tempatnya jauh, zamannya juga jauh. Tapi jangan berpikir bahwa doa kita untuknya itu tidak akan sampai dan kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya. Karena dalam satu keterangan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendoakan saudaranya yang jauh, maka malaikat akan mengaminkan dan akan mendoakan dan bagimu juga. Jadi apa yang kita doakan untuk orang-orang yang jauh, maka malaikat akan mendoakan kita dengan doa tersebut. Ya, kalau lagi krisis, lagi susah rezeki, doakan ya Allah perbanyaklah rezeki bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Wah, nanti amin dari malaikat itu, dan bagimu juga. Wah, berapa malaikat yang mendoakan kita. Gitu ya. Kalau kita sedang susah, cari orang yang lebih susah dari kita dan kita doakan. Ya, kita berharap doa dari para malaikat. Ya, ini kenapa di sini dulu Imam Nawawi itu mengajari kita supaya berdoa dengan radhiyallahu gitu misalnya. Itu supaya apa? Supaya kita pun mendapat doa dari para malaikat berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam thariqah kita, ya, tujuan kita adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Allah yang ku maksud dan keriduannya yang ku cari. Maka kita harus memperbanyak amal-amal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Di antaranya dengan mendoakan para waliullah, mendoakan para kekasih Allah, para sahabat-sahabat Nabi, itu dengan radhiyallahu anhu. Ya, jangan lupa ya.
An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu hammun aw hazanun falyad'u bihadhil kalimat yaqul ana abduka. Man asabahu, siapa orang asabahu mendapat musibah, hammun berupa kesusahan, kesulitan, au hazanun atau kesulitan, falyad'u kemudian berdoa bihadhihi kalimat dengan kalimat di bawah ini, kalimat berikut ini, yaqul maka katakan anna abduka. Ya, ini doa yang dibaca ana abduka. Enggak pakai tasjid ya. Kalau pakai tasjid beda lagi nanti. Ana, ya, jadi ada ana, ada anna. Nanti beda. Jadi dalam baca syahadat, kenapa kita dulu dilatih ketika baca at-tahiyat gitu ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah, nanti pas syahadat kan juga kan asyhadu an la ilaha illallah. An la gitu. Kalau ini anna ya, ana. Jadi enggak pakai tasjid. Enggak pakai tasjid itu berarti aku. Ana abduka, bahwa aku itu hambamu ya. Ibnu abduka, anak dari hambamu. Ibnu amatika fi qabdatika nasiyatika biyadika madhi fi hukmuka adlun fi fadluka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzalnahu fi kitabika aw alamtahu ahadan min khalqika aw istasarta bihi fi ilmi ghaibi indaka an taj'ala qur'anan nuran sadri an taj'ala dan jadikanlah Al-Quran nuran sadri, cahaya bagi hatiku, wa rabi'a qalbi, dan kebahagiaan bagi hatiku, wajilan husni, dan penghapus kesedihan, wa dhahaba hammi, dan pelenyap kesusahan. Nah, ini intinya adalah kita bertawasul selain kita mengaku bahwa kita itu adalah hamba Allah. Kita hamba Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, anak dari hambamu, cucu dari hambamu, dan seterusnya. Nah, nanti yang intinya di ini ya, anta ja'ala al-Qur'ana, dan jadikanlah bagiku Al-Qur'an itu nuran sadri, cahaya bagi hatiku, wa rabi'a qalbi, dan kebahagiaan hatiku, wajilan husni, dan penghapus kesedihan, wa dhahaba hammi, dan pelenyap kesusahan. Ya. Faqala rajulan minal qaumi ya Rasulullah innal maghbuna liman ghabna huwa li'al kalimat. Nah, maka ada seorang, setelah Rasulullah itu mengajarkan kalimat tersebut, ada seorang yang berkata, orang yang rugi yaitu orang yang tidak mau mengamalkan kalimat ini. Itu disebutkan. Ya, jadi ada kalanya bisa disebutkan orang yang beruntung itu orang yang mau mengamalkannya. Kalau di sini agak sedikit ini ya. Sebutkan orang yang rugi adalah orang yang tidak mau mengamalkan kalimat tersebut. Faqala ajal faquluhunna wa 'allamahunna fa innaman qalahunna lisama fa ma fihinna adhaballahu ta'ala husnahu wa ta'ala farhamhu. Nah, maka kata Rasulullah itu, maka ajarkanlah ya, amalkanlah dan ajarkanlah kalimat tersebut
kepada siapapun, ya, pada keluarga kita, pada teman-teman kita, gitu ya, pada sahabat-sahabat kita. Nah, maka Allah akan melenyapkan adhaballahu ta'ala husnahu, maka melenyapkan Allah Ta'ala kesedihannya, wa ta'ala farahahu, dan akan melestarikan kebahagiaannya, gitu ya. Supaya kita satu, kesusahan kita itu dihilangkan oleh Allah, dan kebahagiaan kita itu dilestarikan atau dilanggengkan. Ya, ini sangat penting, ya, sangat penting untuk diamalkan. Kita baca sekali dengan talaki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana abduka, ibnu abduka, ibnu amatika, fi qabdayatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw ansaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sharta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jilaa husni wa dhahaba hammi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti insyaallah di-share teksnya, ya, biar gampang yang mau menyalin, ya, takut belum kecatat, ya, insyaallah yang udah ada kitabnya mah gampang tinggal nyalinnya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, maka karena di sini di kitab Azkar ini banyak sekali doa-doa yang sangat penting, dan ini termasuk kitab karangan ulama dahulu yang bisa untuk dipakai tawasul. Kalau menurut Al-Habib Abdurrahman Sama'atul Ustaz Al-Habib Muhammad Al-Habib Abdurrahman di Malang itu, kitab karangan Imam Nawawi itu termasuk kitab-kitab yang bisa dipakai untuk tawasul. Kalau tadi kan ada dengan barokahnya Al-Quran. Kita mungkin suatu saat gitu ya, ketika ada keperluan, mendadak ngeblank kalimat doanya kan. Jangankan doa yang jarang kita amalkan, sholat aja kadang kita ada lupanya. Sholat udah tiap hari kadang suka ada lupanya gitu. Nah, ini kalau nanti suatu perasaan dulu doa itu ada pernah ngaji gitu ya, dicari-cari, aduh catatannya di mana, kalimatnya seperti apa tuh, maka bisa dengan bertawasul, ya Allah, dengan barokahnya kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, kabulkanlah hajatku. Bisa seperti itu, karena ini penuh dengan keramat, penuh barokah. Diceritakan dulu, pernah cerita ya dulu, yang ketika di perpustakaan tengah malam lampunya mati. Nah, itu ada beberapa kitab yang nyala. Gitu. Kayak jamur gitu ya. Kan jamur, ada beberapa jamur yang kalau di tempat gelap itu langsung nyala. Itu tasbih ya. Tasbih dulu kan ada tasbih yang nyala gitu. Nah, ini ada beberapa kitab yang nyala, maka oleh seseorang itu, lupa namanya, seorang wali besar juga, dipisahkan. Ini kitab-kitab yang nyala itu dipisahkan, dikumpulin. Nah, setelah esok harinya, setelah siang, baru dilihat lagi, penasaran, ini tadi malam kitab apa yang pada nyala gitu.
Nah, ternyata yang nyala itu adalah kitab-kitab karangan Imam Nawawi. Itu satu tanda bahwa karangan beliau itu mujarrab, ya gitunya, penuh dengan barokah. Kalau jadi ada kata kunci kita bisa bertawasul dengan barokahnya kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Nah, lagi susah rizki, aduh ini wiridan yang mana sana, mau tawasulan, ya udah tawasul bisa dengan, ya Allah, dengan barokahnya kitab Al-Azkar Imam Nawawi, mudahkanlah rizki kami, kabulkan hajat kami. Ya bisa. Nah, bisa dipakai tawasul karena di dalamnya banyak sekali hadis-hadis baginda Nabi SAW yang memang sudah dipilih gitu ya. Ya, hadis-hadisnya sudah dipilih, riwayatnya jelas gitu ya. Dan tidak ada ulama pun yang yang tidak sependapat dengan doa-doa yang ada dalam kitab Al-Azkar ini. Kalau yang ingin memalsukan ada, ya. Yang ingin memalsukan ada dulu. Ada beberapa kitab Al-Azkar yang dipalsukan. Di antaranya bab ziarah kubur diganti. Karena kelompok itu anti ziarah kubur, maka bab ziarah kuburnya diganti. Nah, ieu mah rada tesa ieu gitu nya. Wah, ieu mah kudu nama teu aya nu kieu mah cenah. Nah, ada sempat sampai seperti itu. Tapi karena para ulama itu dulu ngajinya itu hati-hati gitu ya. Jadi tahu mana kitab yang benar, mana yang ada pemalsuan gitu. Alhamdulillah ya. Sekarang sudah banyak yang ngaji. Dan sanad daripada doa-doa ini insyaallah sangat dekat ya. Sanadnya sangat dekat dan juga sangat-sangat mustajab. Bahkan dulu kata Romo Kiai Abdul Salam, cukup kitab Azkar ini sebagai pedoman kita dalam suluk, dalam taqarrub ilallah ya. Karena bukan hanya membahas tentang fikihnya saja, tapi semuanya akan terbahas. Yang utamanya adalah kita buktikan kalau kita itu sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukti kehambaan adalah butuh gitu ya. Dan butuh itu bisa dibuktikan dengan seringnya kita berdoa kepada Allah. Maka disebutkan orang yang enggan berdoa itu justru orang yang paling sombong gitu. Padahal dia mungkin saja enggan berdoa itu karena enggak tahu doanya gitu. Gitu. Ya, berarti semakin kita banyak doa-doa yang kita ketahui, semakin baik dan semakin barokah. Dan semakin tidak gelisah menghadapi ujian hidup. Karena sudah sedia payung sebelum hujan. Hujan gak hujan, tetap gak kehujanan. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi silakan nanti bulan Sya'ban ini juga memperbanyak untuk membaca sholawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholawat yang paling pendek juga nggak apa-apa. Itu Sallallahu ala Muhammad. Ya minimal selama bulan Sya'ban ini minimal setiap hari 1000 kali gitu ya. Insyaallah. Kalau dulu ijazah khusus dari Habib Alwi di Cianjur, beliau menyampaikan kalau punya hajat khusus yang agak berat gitu ya. Beliau menganjurkan supaya apa? Supaya membaca sholawat tersebut sebanyak 12.000 kali dalam satu kali duduk. 12.000 dalam satu kali duduk. Itu durasinya sama dengan film. 2,5 jam gitu ya. Sekitar 2,5 jam. Ya kecuali kalau misalkan jadi berhentinya itu dalam satu kali duduk itu, ya kalau misalkan batal wudu lagi itu nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin pingin ke air, ke selang dulu pingin ke air gitu, nggak apa-apa gitu. Nah, biasanya juga kita nonton sinetron juga 2 jam gitu. Nonton bola juga seberapa jam bah? Bola teh bah? 2 jam. Hah?
3 jam juga kuat itu. Masa wiridan 2 jam gak kuat itu kan? Padahal wiridan itu lebih penting gitu. Nah, ada sekelompok yang disebut mufaridin, itu lebih cepat masuk surganya, lebih cepat naik derajatnya. Sampai-sampai orang-orang yang sering beramal itu iri dan bertanya, itu siapa mufaridin itu? Sekelompok mufaridin itu. Nah, sekelompok mufaridin itu orang-orang yang giat bersih zikir. Tukang wiridan itu masuk ke surganya duluan, paling cepat gitu. Alhamdulillah. Demikian untuk malam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa panjang umur, penuh dengan keberkahan, segala penyakit kita, keluarga kita juga diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, segala kebutuhan kita dicukupi Allah Subhanahu wa taala dari yang halal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan khilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.